Halo semuanya, pembahasan hari ini pada mata kuliah pengantar Hukum Indonesia, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam sistem hukum. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan apa itu subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan hubungan hukum. Nah, sebagai mahasiswa hukum semester awal, harus mampu memahami dan membedakan konsep dasar dan perbedaan dari subjek, objek, peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum. Nah, mari kita bahas satu persatu beserta dengan contohnya untuk lebih mudah memahami. Yang pertama kita akan membahas subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Nah, bicara soal pengertian subjek hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari pandangan ahli. Nah, yang pertama itu Utrecht. Utrecht mengartikan bahwa subjek hukum itu adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Nah, itu menurut Utrecht. Nah, kemudian kita lihat lagi pengertian menurut Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Nah, jelas ya. Jadi di sini adalah yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Nah, itu adalah yang menjadi kata kunci bahwa subjek hukum itu adalah yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Lalu siapa saja yang dimaksud subjek hukum? Nah, adapun yang dikategorikan sebagai subjek hukum itu adalah manusia dan badan hukum. Nah, sebagai subjek hukum, sejak lahir hingga meninggal, manusia itu berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Paham ya? Nah, kemudian sebagai subjek hukum, badan atau perkumpulan tentu memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Nah, itu adalah pengertian dari badan hukum. Nah, kemudian kalau menurut CCT Kansil atau Kansil, badan hukum itu adalah badan dan perkumpulan yang dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan, pengurusan, serta dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Nah, badan-badan atau perkumpulan inilah yang disebut dengan badan hukum atau person dengan arti person yang diciptakan hukum. Nah, itu yang membedakan orang dengan badan hukum yang merupakan subjek hukum. Nah, kemudian secara yuridis ada dua alasan menjadikan manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama tentu manusia itu memiliki hak-hak subjektif. Kemudian yang kedua adalah kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, terkait dengan kecakapan sebagai subjek hukum, pada dasarnya memiliki kecakapan, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya. Kemudian pertanyaannya adalah, apa itu cakap hukum? Nah, cakap hukum ialah orang perorangan yang sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Nah, kapan seseorang dikatakan dewasa atau cakap hukum? Nah, kalau di dalam hukum perdata di pasal 330 yang dapat dikatakan cakap hukum atau dewasa itu adalah ketika berusia minimal 21 tahun atau sebelumnya sudah menikah. Jadi kalau sudah di atas 21 tahun maka itu sudah dapat dikatakan dewasa. Tetapi kalau seandainya umurnya masih 16 tahun tetapi sudah menikah, maka itu juga sudah dapat dikatakan sebagai orang yang cakap hukum. Karena di sini dikatakan adalah sudah melangsungkan perkawinan. Dan seseorang dinyatakan tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, antara lain adalah anak-anak yang masih di bawah umur, orang-orang yang dinyatakan pailit, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat jiwa dan pikirannya. Nah, itu adalah yang disebut dengan tidak cakap hukum dan cakap hukum. Nah, kemudian kita lihat di sini badan hukum sebagai subjek hukum.
Terkait dengan badan hukum sebagai subjek hukum, Hapsari menerangkan bahwa badan hukum itu disamakan dengan orang perorangan. Implikasinya badan hukum itu dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Nah, setiap badan hukum yang dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum haruslah memiliki 4 unsur pokok. Nah, yang pertama, harta kekayaan terpisah dari subjek hukum yang lain. Yang kedua, mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Dan yang keempat adalah terdapat organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan internal sendirinya. Jadi, jelas bahwa badan hukum dengan orang perorangan itu harus memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan subjek hukum lainnya. Kemudian ada tujuannya, ada struktur organisasinya. Nah, itu yang bedakan antara badan hukum dengan subjek hukum orang perorangan. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita lihat jenis dari badan hukum itu, kalau dilihat dalam pasal 1635 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pertama itu ada badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Nah, di sini dikategorikan adalah badan hukum yang bersifat publik. Contohnya ada di provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lainnya. Jadi memang tujuannya itu adalah atau lebih banyak manfaatnya untuk publik. Nah, kemudian badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti contohnya adalah badan-badan keagamaan dan lain-lainnya. Kemudian badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah, dan ada juga badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta. Misalnya ada PT, ada firma, ada CV, dan lain-lainnya. Diartikan ini didirikan oleh pihak swasta, bukan pemerintah dan lain-lainnya. Itu ya. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya adalah objek hukum. Nah, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum. Nah, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Nah, di sini kata kuncinya adalah bahwa objek hukum itu adalah dapat dikuasai oleh subjek hukum. Nah, objek hukum itu apa? Nah, adalah segala sesuatu yang berguna dan dimanfaatkan oleh subjek hukum. Nah, biasanya objek hukum inilah yang menjadi sumber masalah yang menjadi antar subjek hukum. Nah, kita lihat apa yang menjadi contoh atau apa saja ruang lingkup dari objek hukum itu sendiri. Nah, secara umum yang dimaksud dengan objek hukum itu adalah barang atau benda. Nah, menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, itu ya. Nah, kemudian penggolongan benda itu apa saja? Ada benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak. Kemudian benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita simpulkan, objek hukum itu contohnya adalah seperti rumah, kendaraan bermotor, kemudian tanah, kemudian laptop, apapun yang disebut atau yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak, kemudian benda yang dapat dihabiskan dan tidak dihabiskan, selagi itu dapat dikuasai oleh subjek hukum dan mempunyai manfaat, maka itu dapat dikatakan sebagai objek hukum. Itu ya, jelas ya perbedaan antara subjek dan objek hukum. Jangan kebalik antara subjek dan objek hukum. Nah, kemudian kita lanjut adalah terkait dengan pengertian peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum ini adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Nah, contohnya adalah di sini yang menjadi peristiwa hukum itu adalah peristiwa kemasyarakatan. Nah, contohnya adalah perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang diatur oleh undang-undang perkawinan. Nah, kalau contoh lain adalah transaksi jual beli barang yang tentunya diatur dalam hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban antara si penjual dengan si pembeli dan sebaliknya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan peristiwa hukum.
Nah, kalau kita lihat peristiwa hukum itu dibagi menjadi dua. Ada peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Ini adalah yang dimaksud itu semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi ada akibatnya. Nah, contohnya peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum ini adalah seperti wasiat. Kemudian contoh lain adalah hibah. Nah, itu adalah perbuatan subjek hukum karena perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum ini dibagi dua juga. Nah, yang pertama, perbuatan subjek yang merupakan perbuatan hukum. Perbuatan subjek hukum karena perbuatan hukum. Nah, perbuatan subjek hukum yang akibat tidak dikehendaki pelaku. Contohnya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ada juga peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum. Nah, ini adalah peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini adalah artinya peristiwa hukum itu tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya adalah kelahiran. Kemudian contoh lainnya adalah kematian. Nah, itu adalah peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum, tetapi ada akibatnya. Nah, itu yang membedakan antara peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum yang dengan peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perbuatan hukum. Nah, mengenai perbuatan hukum pada dasarnya dapat dipahami bersamaan ketika kita memahami peristiwa hukum. Nah, terdapat peristiwa hukum terjadi karena perbuatan subjek hukum. Nah, perbuatan inilah yang disebut dengan atau dinamakan dengan perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum juga disebut dengan tindakan hukum atau tindakan yang diatur oleh hukum. Jadi, tindakan atau perbuatan itu sudah diatur oleh hukum. Contohnya apa? Contohnya adalah jual beli, perkawinan, dan lain-lain. Nah, tindakan yang dilarang juga masuk ke dalam perbuatan hukum. Tindakan yang dilarang, yang diperintahkan, kemudian yang diancam, yang diatur oleh undang-undang beserta ada sanksi-sanksinya. Contohnya adalah perbuatan hukum seperti mencuri, membunuh, pemerkosaan, di mana ini diatur oleh undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan perbuatan hukum. Nah, kemudian yang terakhir adalah hubungan hukum. Hubungan hukum. Nah, hubungan hukum ini merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Nah, hubungan hukum ini memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, serta terlaksananya kewenangan hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Nanti kita akan berikan contoh ya untuk bisa memahami. Nah, hubungan hukum ini memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, serta adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Jadi unsur-unsurnya kalau kita simpulkan ada hak dan kewajiban, ada objeknya, kemudian ada hubungannya. Nah, itu dapat dikatakan unsur-unsur dari hubungan hukum. Nah, di dalam hubungan hukum kalau kita simpulkan bahwa hubungan hukum itu dapat dipenuhi dengan ketentuan dan syarat hubungan kalau memenuhi beberapa unsur juga. Nah, yang pertama itu adalah adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum. Dan kemudian timbulnya peristiwa hukum. Nah, contohnya, kita masuk ke contoh dalam pasal 1474 dan pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang.
Dan pasal 1513 sebaliknya, si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Adanya perjanjian jual beli tersebut, maka timbullah peristiwa hukum jual beli. Nah, ini merupakan suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya adalah terkait dengan perjanjian jual beli kendaraan bermotor. Nah, di sini ada hak-hak dan kewajiban antara si penjual dan si pembeli, kemudian objeknya adalah kendaraan bermotor tersebut. Ada hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban si penjual? Ada apa hak dan kewajiban si pembeli? Itu diatur. Nah, itulah yang dimaksud dengan hubungan hukum. Apa hubungan antara keduanya? Adalah hubungan antara si penjual dan si pembeli, antara orang yang menyewa dengan yang penerima sewa. Nah, itu adalah hubungannya terkait dengan sewa menyewa ataupun jual beli dan lain-lainnya. Nah, itulah perbedaan antara konsep-konsep dasar hukum dalam sistem hukum yang harus dibedakan karena walaupun ada sedikit persamaan, tetapi kita harus bisa membedakan antara subjek dan objek, hubungan, peristiwa, dan lain-lainnya. Nah, itu materi hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.